Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyampaikan untuk kemarin kan kurang ya ketika di kelas tidak semua terdiskusikan. Sehingga izin Bapak untuk membuat video seperti yang sudah dibicarakan di kelas. Silakan kalau berkenan ditonton, kalau memang sudah paham, alhamdulillah begitu ya. Jadi kita cek untuk soal nomor satu, nomor 20. Untuk soal nomor 20 ini langsung ke soal. Jadi tujuan penulisan paragraf tersebut adalah kalau berbicara tujuan, maka tentu kita harus baca terlebih dahulu teksnya dari atas ke sini sampai ke bawah. Nah, baru nanti kita cari clue-cluenya atau kata kuncinya. Nah, kalau yang ini virus bukanlah kelompok kingdom, tumbuhan atau makhluk hidup bersel satu. Virus digolongkan dalam kelompok tersendiri sebab memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dari organisme yang lain. Nah, dari dari kalimat yang dua dua kalimat ini ya, dari dua kalimat ini sudah ketahuan sebetulnya. Jadi inti kalimat ini adalah untuk memberikan alasan bahwa virus berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, yang ini, yang B. Dari mana dapatnya? Dari sini nih. Tujuannya teh kan kalau kita menulis sesuatu itu sudah pasti sesuai sama tujuan yang ingin ditulisnya. Jadi orang ingin dapat apa sih dari sana? Nah, ini di kalimat pertama, virus bukanlah kelompok hewan bla 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 bersel satu. Nah, virus digolongkan dalam kelompok tersendiri. Tuh udah beda, udah disebutkan perbedaannya gitu bahwa si virus itu berbeda dengan kingdom hewan, tumbuhan ataupun makhluk hidup bersel satu. Memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dari organisme yang lain. Bahkan penggolongan virus sebagai makhluk hidup sampai sekarang masih diperdebatkan. Nah, itu intinya. Ke bawahnya kan ini salah satu karakteristik yang menonjol dan lain-lain itu penjabaran atau penambahan dari karakteristik. Sehingga jawaban yang paling tepat memang B, menyampaikan alasan bahwa virus berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kenapa tidak yang E? Ini yang paling mengecoh adalah yang E ya. Menginformasikan bahwa virus memiliki sifat dan karakter yang khas dibanding organisme yang lain. Ini tidak masuk karena kalau menginformasikan hanya sifatnya menginformasikan saja, berarti dari kedua belah pihak atau tiga ya di sini ya, ada hewan, lantai atau tumbuhan dan bersel satu tiga. Dari tiga ini bersama dengan virus empat itu harus diinformasikan juga. Jangan si virusnya saja gitu. Jangan si virusnya saja. Kalau hanya virusnya saja berarti informasinya tidak lengkap gitu. Jadi itu alasan kenapa yang E itu tidak tepat. Kalau yang D memberikan argumen dan tidak ada argumen, itu berdasarkan penelitian-penelitian atau riset-riset sehingga dia bisa menulis seperti ini. Menggambarkan ciri tidak menggambarkan sama sekali atau menceritakan virus yang berbeda di sebelah mana menceritakannya gitu ya. Ini sifatnya kalau dilihat dari teks ini teksnya teks eksposisi memaparkan informasi. Nah, ini untuk nomor 21. Kalau nomor 21 ini ada dua teks yang disampaikan, kemudian yang ditanyakan adalah simpulan. Syarat untuk menjawab simpulan itu tentu harus dibaca keseluruhan teksnya. Teks satu dan teks 2 dibaca. Bagaimana kalau tidak senang membaca? Ya, senang membaca lah. Tidak akan bisa menjawab soal kalau tidak senang membaca. Nah, teks satu ini bencana alam melanda Indonesia menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Gelombang tsunami. Oke, udah.
Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian hidup. Namun seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran. Nah, dari sana saja sudah terlihat bahwa simpulan untuk teks yang ini tuh ada di C. Kerusakan lingkungan terjadi akibat peristiwa alam dan ulah manusia. Alam dari mana kita menyimpulkan kerusakan alam itu? Dari sini nih. Apa tadi? Di sini rusaknya lingkungan hidup. Kemudian gelombang tsunami itu kan alami gitu. Lalu teks yang kedua ini buatan ataupun yang disebabkan oleh ulah manusia. Ulah manusia di mana? Di sini nih. Seringkali apa yang dilakukan tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan. Tuh, faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Jadi si manusia ini nih merupakan salah satu faktor. Kalau yang teks satu itu alam, teks yang kedua itu ulah manusia. Sehingga simpulan yang paling tepat ya udah. Kerusakan lingkungan terjadi akibat peristiwa alam dan ulah manusia. Jadi dua gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 22, ini bagian yang dicetak tebal dalam teks 2. Manakah penulisan kata yang salah? Kata yang salah ini yang dicari. Maka tinggal dicek aja. Ini yang dicetak tebalnya ada seringkali, diimbangi, kategori, diantaranya. Di sini udah ada ya. Tuh. Dan perusakan. Nah, maka yang ditanyakan ini adalah penulisan yang salah. Berarti dari kategori kapitalisasi misalnya. Ataupun ada tipe-tipe atau salah dari penggunaan reduplikasi, kemudian afiksasi, dan kata depan di ke daripada itu. Atau kata sandang ya, si sang paramaha. Nah itu. Nah, di sini kata seringkali jawabannya. Seringkali itu harusnya dipisah. Kenapa dipisah kata seringkali? Karena kata sering mempunyai makna dan kali juga mempunyai makna. Kali yang ini bukan bermakna sungai, bukan. Tapi adanya nilai gitu. Satu kali, dua kali. Nah, kalau ini sering kali. Gitu. Kalau diimbangi, betul diimbangi memang seperti itu. Tidak salah penulisannya. Karena ini prefiks ditambah imbangi. Maka diimbangi. Kategori udah nulisnya gitu. Kalau diantaranya, nah diantaranya yang ini bukan prefiks, tetapi yang ini mah preposisi. Maka dipisahkan penulisannya. Cara mudah untuk menentukan mana preposisi, kemudian mana yang namanya prefiks, tinggal diganti saja. Memudahkannya dengan prefiks me atau imbuhan me. Nah, maka yang sering kali yang diimbangi itu kalau diganti dengan prefiks me maka mengimbangi. Nah, benar berarti itu afiksasi. Tapi kalau diantaranya diganti dengan me menjadi meantaranya. Meantaranya nggak pernah kita mendengar kata itu. Maka itu tidak bukan tidak tapi bukan gitu ya. Bukan prefiks, bukan afiksasi, melainkan kata depan. Maka penulisannya harus dipisahkan. Itu untuk memudahkan apabila Ananda masih sulit untuk menentukan mana prefiks, kemudian mana kata depan di. Nah, bentar ini terlalu besar. Jadi geser. Nah, ini untuk nomor 23 ya. Nomor 23 teksnya berbeda lagi karena memang standarnya TKA itu banyak teksnya. Kalimat resensi yang berupa kelemahan dari kutipan cerita tersebut adalah yang harus diingat materi-materi di kelas 11 resensi itu adalah ulasan. Ulasan secara objektif si pembaca kepada apa yang diresensi, buku-buku apa yang diresensi. Sehingga di dalam resensi itu nanti akan muncul kelemahan dan kelebihan. Harus muncul dua-duanya, tidak boleh kalau hanya kelemahan saja. Gitu ya.
Nah, maka si kalimat resensi yang merupakan kelemahannya ini jawabannya A. Dalam cerita tersebut terdapat bahasa daerah yang tidak semua orang bisa memahaminya. Itu jawabannya. Dari mana bahasa daerahnya? Ini nih. Kumaha bapak teh tos ngebel ke kamu lagi tuh. Tos ngebel ke kamu lagi. Ngebel, tos ngebel. Kemudian nggak tahu kenapa. Ini boleh lah ya, ini masih bahasa Indonesia. Tapi ada kata teh. Kata teh itu tambahan bahasa Sunda. Nyai gerakan dia satu deng. Ini bahasa Sunda. Sehingga itu masuk ke dalam kelemahan dari novel atau tulisan ketika diresensi. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, novel atau buku itu tidak diterbitkan lokal tetapi nasional. Sehingga orang yang tidak paham bahasa Sunda kesulitan tuh mencari kata ngebel apa, kemudian sakedeung apa, kadieu apa, gitu ya. Nah, hal itu yang menyebabkan si resensi ini jawabannya A. Ada bahasa daerah yang tidak semua orang memahaminya. Berarti kalau gitu novel atau cerita pendek harus bahasa Indonesia dong. Idealnya begitu. Idealnya memang harus bahasa Indonesia. Karena memang kalau ada bahasa daerah agak kesulitan nanti. Siapa yang kesulitan? Ya si pembaca lah. Nah, kenapa kalau yang ini, yang B tidak ceritanya terlalu pendek? Kalau terlalu panjang kalian nggak bisa menjawab nanti. Terlalu kehabisan gitu ya. Nah, kemudian yang C, cerita tersebut tidak menggunakan alur yang jelas. Masa segini alurnya loncat-loncat? Enggak dong, enggak loncat. Atau unsur-unsur intrinsik membentuk cerita itu juga tidak. Permasalahan yang diceritakan pada cerita tersebut kurang begitu jelas, itu udah jelas kok gitu. Jadi tidak, itu sudah sesuai dengan kriteria cerita gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang. Nah, kemudian nomor 24-nya. Kalau untuk nomor 24, kalimat mana saja dalam kutipan tersebut yang menggambarkan latar cerita? Kita flashback dulu ke materi. Di materi mengenai latar, ada 3 latar secara umum ya. Ada latar waktu, suasana, dan latar tempat. Sehingga di sini barangkali jawabannya ada 3. Nih, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 41, iya ini. Ini latar waktu. Dengan hati cemas, iya ini suasana. Biasanya Kang Atang suaminya tidak pulang mereset, walaupun ini ada kata waktu, tapi ini bukan latar. Anak yang kedua sedang asyik mengerjakan PR, yang ketiga memasak di dapur, ada kata di dapur. Di dapur ini latar. Kamu coba tanya ke Wahaji, apa Bapak sudah ngepel? Enggak. Jadi A, B, dan D jawabannya. Yang ini waktu, kalau yang ini suasana, dan yang terakhir di dapur ini tempat. Begitu. Nah, kalau untuk yang ini soal nomor 25. Bentar, Bapak kecilkan dulu. Ini untuk soal nomor 25. Nomor 25 itu kalimat yang tidak efektif. Efektivitas kalimat itu, ingat untuk struktur pembentuk suatu kalimat itu minimal ada subjek, predikat, objek barangkali ya. Enggak. Subjek predikat itu sudah jadi kalimat ya. Walaupun memang baru klausa sebenarnya, tapi kalau sudah ada titik udah jadi kalimat. Subjek predikat. Nah, kalau di sini pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasilan devisa nasional melalui ekspor juga bertujuan sebagai faktor itu betul. Yang nomor 2, hingga saat ini sebagian besar masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah. Nah, nomor 2 ini menjadi sedikit ambigu kalimatnya. Ini kalimatnya agak ambigu nomor 2 karena sudah ada konjungsi yang ini penambahan informasi.
sama dengan dan barangkali ya, sama dengan dan. Sebagian besar masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usahanya yang relatif rendah. Jadi agak agak ambigu gitu ya. Seharusnya kata yang ini hilang saja sehingga kata-katanya bisa menjadi seperti ini. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah. Gitu. Jadi kata yang ini hilang karena kata yang itu nanti mengaburkan si ini nih, si predikat ya. Masih menggantungkan hidupnya predikatnya jadi nanti nggak jelas gitu. Maka hilangkan saja kata yang supaya menjadi efektif. Sehingga nomor dua yang tidak efektif. Dua D. Nah, sesuai ya kuncinya juga D. Nah, kemudian untuk soal nomor 26. 26 tipe soal ada pendapat, kemudian kita dicari atau disuruh mencari argumen yang tepat untuk untuk mendukung ya. Tuh, kalimat argumen yang mendukung pada pendapat tersebut adalah, jadi ini harus dipahami dulu pendapatnya apa, kata kuncinya apa saja. Ada yang menarik, Hari Kota Jakarta sebagai wajah baru menghadirkan, nah, Jakarta akan menghadirkan keadilan dan kedaulatan dalam setiap kebijakan. Satu, mengusahakan persatuan. Dua, tidak sekadar merayakan keberagaman. Berarti topiknya itu keberagaman. Jadi ada tiga topik atau tiga tujuan tuh. Satu, keadilan kedaulatan. Dua, mengusahakan persatuan. Tiga, merayakan, bukan sekadar merayakan keberagaman gitu. Maka jawaban yang paling tepat ini A, 1, 2, 4. Kita cek. Satu, Indonesia memiliki berbagai suku. Ini berbagai suku udah masuk kemana? Keberagaman gitu. Keberagaman adalah ini udah disebutkan. Maka keberagaman juga ke apa ini? Keringanan pajak bagi mereka yang berjasa nggak ada. Di atas tidak ada yang menyangkut pajak gitu ya. Bapak tapi ada kebijakan. Emang kebijakan hanya pajak saja? Tidak kan gitu. Sehingga nomor tiga itu kurang tepat. Nah, kemudian nomor empatnya, setiap gagasan perubahan ke arah yang lebih baik terdapat gagasan di belakangnya setara bagi semuanya. Nah, ini setara, yang setara itu untuk kebijakan, Pak. Jadi kebijakannya itu adil dan daulat, enggak berpihak ke salah satu gitu. Nah, kalau untuk yang nomor 5, pesan penting dari wajah baru Jakarta adalah jangan hanya melihat bangunan fisik, nggak ada. Itu dari mana gitu ya. Si argumentasi itu muncul dari mana, nggak tahu. Maka yang betul itu 1, 2, dan 4. Jadi ingat saja kata kuncinya. Kata kuncinya itu tadi keadilan dan kedaulatan, kemudian pengusahaan persatuan, dan yang terakhir keberagaman. Gitu. Itu 26. 27 teksnya berbeda, tapi ini ada istilah ya. Istilah Soko Guru Perekonomian Indonesia. Bapak juga baru dengar Soko Guru. Tapi bagaimana cara kita mengetahui untuk arti dari istilah Soko Guru itu? Ada, kita cari lagi kata kuncinya. Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama. Nah, ada kata pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun diharapkan dapat berperan aktif mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga soko guru perekonomian Indonesia itu bisa diartikan sebagai pilar utama. Kita nggak tahu soko guru, tapi kita tahu pilar. Maka
cek. Subhanallah. Maka cek mana apa yang disebut dengan pilar gitu ya. Kalau pilar mah insya Allah tahu kan. Masjid ada pilarnya gitu. Masjid tidak bisa berdiri kalau nggak ada pilarnya kan. Sehingga pilar, wah itu berarti kekuatan. Nah udah ini jawabannya B. Pokok kekuatan perekonomian Indonesia. Karena difungsikannya juga sebagai pilar kan. Jadi sebagai pokoknya rumah pasti ada pilarnya. Kemudian masjid juga ada. Kalian sholat di Masjid Darut Tauhid juga ada pilarnya. Walaupun nggak sendirian gitu ya. Nah, kenapa tidak dituliskan atau dijawabnya sarana utama? Enggak, karena pilar itu bukan sarana utama sebenarnya mah. Tapi untuk yang menyokongnya aja sebagai kekuatan aja, pondasinya. Atau kalau pondasi berarti sumber perekonomian? Enggak juga, karena si koperasi itu bukan satu-satunya sumber gitu, bukan sumber perekonomiannya gitu ya. Jadi yang lebih tepat pilar di sini atau sokok guru di sini diartikannya sebagai pokok kekuatan perekonomian Indonesia. Nah, kalau untuk nomor 28 ini peribahasa yang sesuai dengan Butina. Berarti harus dibaca dulu. Butina terkenal sebagai dermawan. Satu, kata kuncinya dermawan. Dia selalu menolong. Iya, namanya menolong. Dermawan pasti suka menolong salah satunya. Suka membantu. Iya. Ketulusan hatinya membuat siapapun mengaguminya. Oke. Ada, jadi orang jadi kagum kepada Bu Tina. Salah satunya adalah bibiku. Ini contoh. Setelah menyelamatkan anak Butina dari peristiwa kecelakaan, Butina benar-benar orang yang tahu diri dan tidak melupakan jasa orang lain. Jadi sebenarnya mah Butina itu eh, apa ya? Setelah setelah anaknya ya di sini, anak Butina itu diselamatkan dari kecelakaan, Butina itu nggak melupakan jasa orang lain gitu. Nah sehingga di sini yang paling tepat jawabannya adalah D nih. Menabur benih di tanah yang subur. Kenapa menabur benih di tanah yang subur? Pertama, Butina itu ditolong. Anaknya kecelakaan, ditolong oleh orang-orang yang baik. Nah, itu disebutkan atau dikiaskan dengan tanah yang subur. Jadi tetangganya teh pada baik gitu. Kemudian karena Butina merasa, oh saya juga berarti harus lebih baik daripada yang menyelamatkan anak saya. Dan Butina menjadi dermawan. Nah itu menabur benih namanya. Atau dikiaskan dengan menabur benih. Menabur benihnya di tanah yang subur. Karena tetangga-tetangganya juga baik gitu. Gitu ya. Kalau bagai air di daun talas itu mah apapun yang diucapkan kepada kita nggak pernah membekas. Karena air di daun talas itu ketika menetes ya udah langsung turun. Buruk muka cermin dibelah. Bapak nggak tahu ini artinya apa. Tapi ini bukan. Buruk muka itu pasti keburukan gitu ya. Cermin dibelah itu kan sama aja sebenarnya mah. Nanti akan tercermin seseorang yang bercermin ke sana ya. Jadi bukan. Menggunting kain di dalam lipatan pun bukan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu juga bukan. Itu mah harus saling menghormati gitu ya. Tapi mungkin sih jawaban yang kecohannya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena dengan alasan Butina ada di lokasi itu, orang-orangnya baik, Butina juga harus baik, tapi enggak gitu konsepnya. Kalau konsepnya seperti itu salah, gitu ya. Maka di sini mah menabur benih di tanah yang subur. 29, 29 pada bagian yang dicetak tebal, satu-satunya penulisan kata yang baku terdapat pada nomor. Ini tinggal dicari yang baku. Satu, seledri. Dua, antiinflamasi. Tiga, nyeri. Empat, kedar. Lima, glikosid. Nah, maka cek aja satu-satunya. Cek satu-satu. Seledri. Nah, itu salah penulisannya. Harusnya seledri. Nggak ada E yang terakhir.
Itu salah. Kalau antiinflamasi, kalau antiinflamasi ini eh pada bagian yang dicatat satu-satunya penulisan kata yang baku antiinflamasi iya digabung. Ini harusnya digabung seperti antitoksin, anti antimo lagi, bukan anti anti lah pokoknya mah. Yang anti pemerintahan misalnya itu digabungkan, enggak anti pemerintahan. Kenapa seperti itu? Kata anti mah bergabung dengan kalimat sebelumnya. Seperti kata pra sejarah atau pasca sarjana itu digabung. Kalau ada yang menulisnya dipisah itu salah. Nah, kalimat tiga kata nyeri ini betul. Nyeri itu nulisnya gitu, udah nyeri. Bapak baku enggak nyeri, baku lah gitu ya. Kedar, itu kedar salah, harusnya kadar, kadar asam. Glikosid itu salah, enggak ada A-nya. Glikosida harusnya. Nah, itu nomor 29 dan ini adalah nilai dalam kutipan novel tersebut yang sesuai dengan kehidupan saat ini. Nilai. Kalau berbicara nilai, kalian ingat lagi ada nilai-nilai di dalam karya sastra atau tulisan. Ada nilai agama, yang Bapak mencontohkannya paling awal tuh. Nilai agama, sosial, budaya, teknologi, ekonomi, gitu. Nah, tinggal dicek saja yang mana karena ini kehidupan, maka baca aja dulu dari atasnya. Jawabannya B ya. Kuncinya jawabannya B. Setia kawan dan saling menolong. Jawabannya. Di mana? Kita cek ke kalimatnya atau ke teksnya. Apa yang kamu susahkan, Buyung? Nah, ini udah ketahuan. Rusa itu akan beranak lagi dan artinya akan lebih banyak rusa yang dapat kamu tembak di hutan, kata Sanib. Benar-benar kesal hati Buyung mendengar dan membalas. Bagaimana kamu tahu dia akan beranak? Bagaimana kalau dia diterkam harimau? Cepat saja datang, balasan Sanib. Oh, seekor rusa yang dimakan seekor harimau tidak akan menghabiskan semua rusa di hutan. Yang penting, katanya sambil mengedipkan pandangan Buyang, kau harus lebih pandai mengamati. Dan tiba-tiba Buyung merasa betapa Sanib dan kawan-kawan sebenarnya baik hati terhadap dirinya sendiri. Mereka sepanjang hari membawanya mengejar rusa karena percaya akan kemahiran menembak dan karena kesalahannya, maka semua susah payah mereka jadi percuma. Ini memang sepenggal. Kalian jangan berbicara atau jangan berpikir kalimat ini rancu atau cerita ini nggak lengkap, emang nggak lengkap gitu. Tapi kalian harus cari apa nilainya.